Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, Stambuk 023 2019 0088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kas dan piutang. Yang pertama ialah kas. Kas merupakan aktiva perusahaan yang sifatnya paling liquid. Maksudnya, kas di sini paling sering digunakan di dalam sebuah perusahaan atau entitas dalam sebuah transaksi. Terdapat dua jenis kas di dalam perusahaan. Yang pertama, kas bank. Kas bank merupakan uang tunai perusahaan yang berada di bank dalam bentuk tabungan dan giro atau biliet yang bisa ditarik setiap waktu. Yang kedua adalah kas kecil. Kas kecil adalah kas yang berada di dalam perusahaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil yang bersifat rutin dan tidak ekonomis jika dibayar dengan menggunakan cek. Nah, kas-kas tersebut memerlukan pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal atau internal control adalah rencana organisasional dan semua tindakan perusahaan yang dirancang untuk yang pertama mengamankan aktiva, yang kedua mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasi, yang keempat memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan. Lalu, seberapa pentingkah pengendalian internal? Skandal akuntansi yang melibatkan dua perusahaan yaitu Enron dan WorldCom yang telah mengguncang Amerika Serikat. Kebangkrutan Enron disebabkan oleh sistem akuntan mereka yang melebih-lebihkan laba bersih dan menutupi utang mereka. Sedangkan WorldCom yaitu memalsukan pendapatan mereka. Oleh sebab itu, sangatlah penting pengendalian internal. Selanjutnya, pengendalian internal kas bank. Pengendalian internal kas bank yaitu dengan rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi adalah proses penyesuaian informasi antara catatan menurut bank dan catatan menurut perusahaan. Pos-pos yang tersaji dalam rekonsiliasi bank. Sisi bank yang pertama yaitu setoran dalam perjalanan atau outstanding deposit, yang dimana perusahaan telah mencatat setoran tersebut tetapi bank belum mencatatnya. Yang kedua, cek yang beredar atau outstanding check, yang dimana perusahaan mengeluarkan cek tersebut tetapi pemegang cek belum mencairkan ke bank. Yang ketiga ialah kesalahan bank, di mana kita harus mengoreksi kesalahan tersebut di dalam rekonsiliasi yang telah dikirim oleh bank. Selanjutnya, sisi pembukuan atau perusahaan. Sisi pembukuan itu yang pertama, penagihan melalui bank. Bank telah mencatat kas kita tetapi kita belum mencatat kas tersebut. Yang kedua, transfer dana elektronik. Bisa jadi bank menerima pembayaran atau membayar sejumlah uang yang belum kita ketahui. Yang ketiga, jasa bank. Biasanya bank menarik biaya jasa, biasanya itu biaya administrasi. Yang keempat itu cek kosong, yang dimana kita mengeluarkan cek, dimana kita ingin menarik cek tapi cek tersebut kosong. Yang selanjutnya, kesalahan pencatatan, sama halnya dengan kesalahan yang terjadi di bank. Selanjutnya, pengendalian internal kas kecil. Pengendalian internal kas kecil itu dapat digunakan dengan memisahkan antara pemegang dana kas kecil dan yang memegang dana kas kecil, dan harus disatukan atau dicocokkan dengan bukti-bukti atau slip yang digunakan untuk mengeluarkan dana tersebut. Sistem pencatatan dalam kas kecil yaitu ada dua. Yang pertama, sistem impres dan sistem fluktuasi. Sistem impres yaitu sistem dana tetap, yang dimana setiap mengeluarkan dan mengisi kembali itu dengan dana awal atau dananya tetap. Dan sistem fluktuasi yaitu dananya tidak tetap,
Jadi tergantung berapa saja kebutuhan dari pemegang dana, sesuai dilihat dari bagaimana yang sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai piutang. Piutang sama halnya dengan kas, yaitu aset perusahaan yang paling liquid. Nah, piutang terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, piutang dagang atau piutang usaha, yaitu jumlah yang harus ditagih dari pelanggan. Yang kedua, piutang wesel atau wesel tagih. Wesel tagih ini sifatnya lebih formal, yaitu dengan menggunakan tanda tangan di dalam kertas perjanjian. Yang ketiga itu piutang lain-lain atau piutang rupa-rupa, misalnya piutang gaji karyawan. Contoh untuk piutang dagang yaitu misalnya kita menjual barang dagang, jurnalnya itu piutang dagang pada penjualan. Nah, jika piutang dagang tersebut kita mau ubah ke piutang wesel, itu langsung ke piutang wesel pada piutang dagang, kecuali kalau dia melewati satu siklus atau setelah tutup buku, maka kita harus memperhitungkan sebuah pendapatan, karena di dalam wesel itu biasanya terdapat pendapatan bunga yang harus diterima oleh perusahaan. Cara menghitung pendapatan bunga dalam wesel tagih yaitu pendapatan bunga dikali dengan tempo atau berapa bulan jangka bunga wesel tersebut dikali dengan berapa persentase dari wesel tersebut. Nah, selanjutnya dalam setiap piutang, kadang perusahaan itu tidak dapat menagih piutang tersebut. Nah, dibuatkan pengendalian piutang tak tertagih. Ada 2 jenis piutang tak tertagih. Yang pertama, menyisihkan piutang tersebut, dan yang kedua, langsung menghapus piutang tersebut, cepat menagih piutang tersebut. Nah, dibuatkan pengendalian piutang tak tertagih. Ada 2 jenis piutang tak tertagih. Yang pertama, jurnal beban penyisihan piutang tak tertagih pada Perbedaan antara metode penyisihan dan metode penghapusan yaitu pada saat perusahaan mengestimasikan piutang, metode penyisihan mencatat dengan jurnalnya beban penyisihan piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih, sedangkan pada metode penghapusan langsung itu tidak menjurnal. Nah, pada saat piutang tersebut benar-benar sudah ingin dihapus oleh perusahaan, maka metode penyisihan mencatat dengan jurnal penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha. Nah, metode penghapusan langsung menjurnal, yaitu jurnalnya beban piutang tak tertagih pada piutang usaha. Nah, jika pada suatu waktu perusahaan memunculkan kembali piutang tersebut, maka jurnal dari metode penyisihan yaitu piutang usaha pada penyisihan piutang tak tertagih. Nah, kalau metode penghapusan langsung, piutang usaha pada beban piutang tak tertagih. Nah, nanti pada saat pembayaran jurnalnya itu tergantung. Jika melewati satu periode akuntansi sebuah perusahaan, maka piutang tersebut dinamakan dengan piutang lain-lain. Jika masuk dalam periode akuntansi, maka piutang tersebut termasuk dalam piutang usaha atau piutang dagang.